Terkait dengan persoalan haji, kan sudah ada ketetapan dari pemerintah bahwa tahun ini adalah haji ditunda. Sekiranya itu normal, ya sekarang H-7 dari pelaksanaan haji itu sudah kota Mekah dan Madinah itu sudah ditutup lah kalau sekiranya normal. Tapi kan karena sekarang ini haji ditunda, maka pelaksanaan haji tahun ini jamaah dari Indonesia ditiadakan. Dan alhamdulillah Lombok Timur seharusnya yang kita berangkatkan sekitar 822 orang. 822 orang. Nah, dan itu alhamdulillah kita sudah menyebarkan surat tindak lanjut dari edaran Pak Menteri terkait dengan pengembalian ONH itu, artinya selisih pelunasan itu. Tapi sampai saat ini alhamdulillah jamaah Lombok Timur belum ada yang mau mengambil pelunasan itu. Ya sekiranya ada ya kita layani gitu. Tapi yang boleh diambil itu adalah selisih daripada selisih dari pelunasan itu. Kan dulu dia menyetor 25.500, pelunasannya 37 sekian, jadi antara 25 sampai 30 selisihnya itu yang boleh diambil. Tapi kalau diambil semuanya maka ya porsinya hilang gitu. Artinya dia harus mendaftar lagi dan menunggu waiting list. Itu konsekuensinya. Ya itu konsekuensinya kalau diambil semuanya sama porsinya. Tapi kalau selisihnya saja diambil itu bisa, dan itu sudah kita surati mereka melalui KBH masing-masing, melalui KUA itu untuk kita informasikan kepada mereka bahwa boleh mengambil itu. Tapi kompensasi daripada tidak mengambilnya itu sesuai dengan surat edaran Pak Menteri, nanti itu akan ada ya semacam jasanya lah. Itu akan diberikan 1 bulan sebelum pemberangkatan kloter pertama. Ya seperti apa nanti ya kita tidak tahu kan. Itu artinya konsekuensi daripada uang yang mengendap di BPIH itu. Kalau ada calon jamaah haji kita yang ingin mengambil ONH itu apa aja syaratnya? Ya tinggal dia melapor ke sini, kita langsung yang proses. Oh langsung diproses. Ya. Tapi sampai saat ini belum ada. Belum ada. Kalau proses administrasi pemberangkatannya sudah clear semua. Kita tinggal kemarin tahapannya tinggal manasik haji saja yang belum kita lakukan. Tapi kalau ya yang lain alhamdulillah lah sudah kita lakukan. Nah, makanya tahun depan itu kalau administrasi pemberangkatan itu sudah tidak kita akan repot lah ya. Termasuk pemasporan sudah finish, tinggal paspor-paspor yang bermasalah kemarin karena ada paspor yang yang tidak sesuai namanya dengan KTP-nya ya. Terkadang kan nama istilah sasak itu nama perama ya, misalnya nama Ahmad misalnya, sementara di yang harus kita cantumkan di paspor nama asli. Ya, misalnya Hasan gitu. Itu yang sedang kita perbaiki. Kemudian terkadang jamaah sudah ke luar negeri duluan, misalnya ada ke Malaysia, ada ke Brunei, yang TKI itu ya. Nah itu juga terkadang tidak sesuai dengan KTP-nya, nah, sehingga itu perlu di BAP oleh pihak imigrasi. Nah itu juga ada sekitar 5 atau 6 yang masih ada persoalan itu. Nah tapi insya Allah dalam waktu dekat kita akan tuntaskan supaya tahun depan ketika pemberangkatan haji ya tinggal kita manasik saja. Mungkin lebih awal kita akan lakukan pembinaan manasik itu supaya jamaah ini bisa maksimal dalam pemahamannya di manasik. Kalau perkiraan kapan kira-kira dibuka untuk haji? Ya mudah-mudahan harapan kita aja tahun depan itu bisa termasuk umrohnya ini mudah-mudahan bisa selesai haji, bisa dibuka kembali untuk jamaah kita yang mau melaksanakan ibadah umroh. Karena memang kalau kita lihat kenapa jamaah umroh ini antusias jamaah kita, karena memang waiting list kita yang cukup tinggi. Sekarang ini kalau kita daftar sekarang ya harus kita ikhlas menunggu sampai 30 tahun. Umroh itu bukan haji.